Hai semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini kita akan membahas 3 kronologis tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama nanti ada kebangkitan nasional, yang kedua ada penjajahan Jepang, yang ketiga ada perumusan Pancasila, naskah proklamasi, dan juga pembacaan teks proklamasi. Pancasila itu sendiri disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Muhammad Yamin pernah berkata, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak akan terlepas oleh kerajaan-kerajaan yang pernah berada di Indonesia, seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa-bangsa lain ke Indonesia untuk menjelajahi dan menguasai beratus-ratus tahun lamanya. Berikut ini beberapa hal yang pernah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai turut andil terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan, dan nilai ketuhanan dalam bentuk kenduri, sedekah pada Brahmana. Dan yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan laut, juga mengembangkan bidang pendidikan, terbukti memiliki semacam universitas agama Buddha yang sangat terkenal di Asia. Dan yang terakhir, ada Kerajaan Majapahit, melahirkan beberapa empu seperti Empu Prapanca atau Pancasila dan Empu Tantular atau Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kebangkitan nasional. Pertama, diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua yaitu berdirinya Serikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909. Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartoni, dan lain-lain. Bangkitan nasional. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya Gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya yaitu satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Perjuangan nasional Indonesia mempunyai tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Selanjutnya ada penjajahan Jepang. Janji penjajahan Belanda tentang Indonesia merdeka itu hanyalah suatu kebohongan belaka. Janji tersebut tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhir penjajahan Belanda pada tanggal 10 Maret 1940. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, penjajah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Akan menjelaskan tentang kronologi perumusan Pancasila, naskah proklamasi, dan pembacaan teks proklamasi. Dimulai tanggal 29 Mei 1945, hari pertama sidang BPUPKI membahas tentang perumusan materi Pancasila oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya tanggal 31 Mei, hari kedua sidang BPUPKI membahas tentang materi Pancasila oleh Supomo. Selanjutnya tanggal 1 Juni, hari ketiga sidang BPUPKI, Ir Soekarno pertama kali mengusulkan istilah Pancasila untuk dasar negara. Selanjutnya tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta disusun oleh panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Selanjutnya tanggal 10 sampai 16 Januari 1945 dibentuk panitia perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Panitia perancang UUD membentuk panitia kecil perancang UUD yang beranggotakan 7 orang. Tanggal 16 Agustus 1945 dibentuk panitia penghalus bahasa terdiri dari Supomo dan Husein Djajadiningrat. Pukul 4.30. Selanjutnya pukul 23.30 rombongan tiba di Regas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Rombongan menuju rumah Laksamana Maida penandatanganan. Selanjutnya
dilakukan penandatanganan teks proklamasi oleh Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 dan 18 Agustus 1945 sidang 1 PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan berlakunya UUD 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden. 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia atau KNIP sebagai badan musyawarah darurat. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat berlakunya hukum nasional. Secara politis ideologis, proklamasi mengandung arti bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani antara Ratu Belanda Juliana dan pemerintah Indonesia yang menghasilkan keputusan yang antara lain. 1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat atau federal yang membagi negara Indonesia terdiri dari 16 negara bagian. 2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan atas demokrasi liberal. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. 3. Mukadiman Konstitusi RIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950. Yang pertama, berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai salah satu taktik secara politis. Yang kedua, untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi, maka terjadi gerakan militaristis secara spontan dan rakyat membentuk negara kesatuan menggabungkan diri dengan proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, negara RIS yang hanya tersisa 3, yaitu negara bagian RI proklamasi, yang kedua negara Indonesia Timur, dan yang ketiga negara Sumatera Timur. Selanjutnya, persetujuan RIS dan negara RI pada tanggal 19 Mei 1950 dengan konstitusi sementara yaitu UUD sementara 1950. Selanjutnya, penyebab ketidakstabilan dari hasil pemilu 1955. Yang pertama, makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, akibat sering bergantinya sistem kabinet. Yang ketiga, sistem liberal pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet pemerintahan. Yang keempat, DPR hasil pemilu 1955 tidak mampu mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada. Yang kelima, faktor yang menentukan dekret presiden adalah gagalnya konstitusi untuk membangun undang-undang dasar yang baru. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dekret presiden 5 Juli 1959. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembubaran konstituanten. Jadi, konstituanten itu sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia dan dibentuk pada bulan Desember 1955 dan dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Dan di situ Bapak Soekarno menegaskan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia.
Jadi setelah itu dibentuknya MPRS dan DPAS. Jadi yang dimaksud dengan MPRS itu Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Dan yang dimaksud dengan DPAS itu Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dan tugas dari DPAS itu memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Jadi setelah itu dengan berlakunya UUD 1945, selanjutnya terjadi pelaksanaan pemerintahan Orde Lama sampai tahun 1965 karena diakibatkan oleh pemberontakan PKI 30 September 1965. Jadi setelah pemberontakan itu dikuasai oleh Super Semar yaitu Lejen Soeharto, maka pemerintahan melaksanakan ketentuan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Setelah itu penerimaan Orde Baru yang berkuasa sampai tahun 1988. Setelah itu kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi sampai saat sekarang.